Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang TWK. Kita sudah sampai di bagian kelima, yaitu kita akan membahas dari soal nomor 81 hingga soal ke 100. Langsung saja yuk. Nah, sebelum kita bahas soalnya, bagi teman-teman yang membutuhkan file soal yang kita bahas, sudah kita sediakan ya linknya di deskripsi. Jadi biar lebih efektif dalam belajar, download filenya kemudian dicetak ya. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Soal nomor 81. Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan. A. Negara, B. Hukum, C. Sosial, D. Rakyat, dan E. Agama. Jawabannya adalah jawabannya adalah rakyat. Bahwa berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Lanjut 82. Perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain. B. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros. Dan E. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik. Jawabannya adalah jelas ya, jawabannya yang C, bahwa perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah bahwa Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya teman-teman. Lanjut 83. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan A. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus tahun 1951. B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 September 1951. D. C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 November 1951. Dan E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, bahwa lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Lanjut 84. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah putih. B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih. D. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam putih. E. Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau tua, hijau muda. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B, bahwa sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Teman-teman dipelajari ya tentang lambang-lambang ini karena kelihatan sepele, namun kalau kita tidak tahu, tidak hafal, maka akan menjadi susah. Lanjut 85. Rantai baja berwarna kuning emas melambangkan sila Pancasila, yaitu
A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa teman-teman? Rantai baja? Ya, jawabannya adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah dilambangkan dengan rantai baja berwarna kuning emas ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelum kita lanjut, kita ingatkan kepada teman-teman bahwa suksesnya ujian teman-teman besok ketika ujian adalah totalitas sebelum ujian. Totalitas dalam hal apa? Teman-teman harus belajar secara totalitas. Kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Gantilah dengan aktivitas belajar sampai hari ujian tiba. Nah, bagi teman-teman yang sibuk bisa menggunakan trik yang pernah saya lakukan, yaitu dengarkan video ya di channel ini walaupun teman-teman tidak melihatnya. Jadi seakan-akan mendengarkan radio gitu ya. Dengan cara seperti itu secara tidak langsung atau tidak terduga bahwa teman-teman sebenarnya sedang belajar gitu ya. Lanjut yuk soal 86. Pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal. Melambangkan apakah garis tersebut? A. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan. B. Semua sila dalam Pancasila bersatu padu. C. Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas jika ada pihak asing yang mencoba merongrongnya. D. Indonesia adalah negara kepulauan. Dan E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Garis tebal. Jawabannya adalah ya, yang E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Jadi kalau di lambang Garuda itu di tengah-tengah ada garis tebal. Nah, itu adalah melambangkan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Lanjut 87. Yang dimaksud dengan bangsa adalah A. Sekelompok besar manusia yang berasal dari satu keturunan. B. Sekelompok besar manusia yang mempunyai adat istiadat, budaya, sosial, dan politik yang sama, yang hidup bersama dalam sebuah wilayah yang mempunyai pemerintahan yang sah. C. Sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan dan sifat, watak, semangat, dan bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama. D. Sekelompok besar manusia yang merasa sejiwa dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan E. Sekelompok besar manusia yang mempunyai pandangan yang sama perihal norma dan hukum sehingga dapat hidup bersama dalam sebuah wilayah. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang D. Bahwa yang dimaksud dengan bangsa adalah sekelompok besar manusia yang merasa sejiwa dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah definisi dari bangsa. Lanjut 88. Makna norma hukum bersifat memaksa adalah A. Hukum dibuat untuk ditaati. Apabila melanggar, maka pelakunya akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut. B. Hukum dibuat untuk ditaati. Siapapun juga tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. C. Hukum dibuat untuk ditaati. Jika dilanggar dan pelanggaran tersebut belum tercantum, maka hukum akan dilakukan revisi. D. Hukum dibuat untuk ditaati dengan pengecualian atas sanksi untuk pelanggaran yang terbilang kecil. Dan E. Semua warga negara dipaksa untuk mematuhi hukum yang dibuat. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang A. Bahwa makna norma hukum bersifat memaksa adalah hukum dibuat untuk ditaati. Apabila melanggar, maka pelakunya akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Itu adalah makna dari sifat memaksa. Lanjut 89.
Tujuan utama dibentuknya hukum adalah A. Menciptakan keseragaman pendapat dalam masyarakat. B. Menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. C. Menciptakan masyarakat yang patuh pada penguasa. D. Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. E. Menciptakan masyarakat yang dapat memahami hukum secara benar. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, bahwa tujuan utama dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman, gitu ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 90. Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah A. Kerukunan antara umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan. B. Kerukunan antara umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia. C. Kerukunan antara umat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan. D. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Yang E. Kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Jadi selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Gitu ya. Lanjut soal nomor 91. Ancaman terhadap suatu wilayah pada dasarnya merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian wawasan Nusantara dalam bidang A. Pertahanan dan keamanan. B. Politik. C. Hukum. D. Kebudayaan. Dan E. Sosial. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Ini bukan hukum ya, hukum yang dimaksud ya. Jadi ancaman terhadap suatu wilayah pada dasarnya merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Nah, pengertian tersebut merupakan pengertian wawasan Nusantara dalam bidang hukum. Lanjut 92. Pengamalan Pancasila Persatuan Indonesia diantaranya adalah dengan sikap A. Menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat. B. Menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia. C. Membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. Dan D. Tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Dan E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang E. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia diantaranya adalah sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut 93. Makna fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pengembangan masyarakat untuk diterapkan demi kemajuan rakyat Indonesia. B. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional. D. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. E. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan semangat untuk menjaga ketertiban dunia. Ideologi terbuka. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, bahwa makna fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa.
Bagi teman-teman yang menginginkan file dari soal-soal yang kita bahas di channel ini, teman-teman bisa melihat di deskripsi ya. Sudah ada linknya. Oke, kita lanjut yuk. 94. Selain norma kesusilaan dan norma kesopanan, dua norma lainnya yang termasuk dalam 4 macam norma dalam masyarakat adalah A. Norma agama dan norma hukum, B. Norma agama dan norma sosial, C. Norma hukum dan norma sosial, D. Norma sosial dan norma budaya, dan E. Norma hukum dan norma budaya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Norma agama dan norma hukum, gitu ya. Jadi selain norma kesusilaan, norma kesopanan, dua norma lainnya yang termasuk dalam 4 macam norma dalam masyarakat adalah norma agama dan norma hukum. Lanjut 95. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, B. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, C. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, D. Mendapatkan pendidikan yang memadai, dan E. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang E, bahwa pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hak warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lanjut 96. Pengertian hak milik berfungsi sosial adalah A. Dalam harta kita terdapat hak orang lain terutama fakir miskin, B. Dalam harta kita terdapat hak keluarga dan kerabat, C. Dalam harta kita terdapat hak untuk digunakan oleh orang lain, D. Dalam harta kita terdapat hak untuk digunakan secara hemat dan sederhana, E. Dalam harta kita terdapat hak untuk siapapun juga yang membutuhkannya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A, bahwa pengertian hak milik berfungsi sosial adalah dalam harta kita terdapat hak orang lain terutama fakir miskin, gitu ya. Jadi hak milik berfungsi sosial. 97. Pengertian Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian adalah A. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan bangsa lain, B. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakan dengan bangsa lain, C. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menunjukkan keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara, D. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakannya dengan paham-paham lainnya yang dianut bangsa-bangsa lain, E. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menjadi pemersatu segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Lanjut 98. Pada masa demokrasi terpimpin ditandai terjadi banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu diantaranya adalah A. Terjadinya pemisahan kekuasaan dan keadilan, B. Presiden menyatakan konfrontasi dengan Malaysia, C. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara sepenuhnya berada dalam kekuasaan presiden, D. Sila-sila dalam Pancasila tidak lagi diakui dan tidak pula diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Salah satunya adalah jawabannya adalah yang E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Itu salah satu penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut 99.
Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk A. Menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. B. Menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. C. Mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat, kebiasaan, dan bahasa. E. Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan keluhuran dan kebesaran keluhuran bangsa Indonesia pada masa lampau. Jawabannya adalah yang A, bahwa ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk A. Menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. Lanjut soal nomor 100. Manusia perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasan di keperluan tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta alam semesta berikut seluruh isinya. B. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini akan berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan agama yang berbeda-beda. D. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya sandaran bagi hidup manusia. E. Menyadari bahwa sesungguhnya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi penanggung jawab kebenaran mutlak. Jawabannya adalah yang C. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan agama yang berbeda-beda. Oke teman-teman, itulah 20 soal dari 81 hingga 100. Dari kita mengucapkan selamat belajar, semoga sukses.